Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur ya dalam kondisi yang mungkin hari ini kurang baik. Kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kiranya setiap kita boleh tetap mendoakan bagi kota dan juga bangsa negara kita untuk yang terbaik. Tidak hanya hari ini tapi juga untuk kedepannya. Pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema dalam minggu yang kelima, yaitu ibadah keluarga. Satu tema adalah belong to God atau milik Allah. Mari sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak kita membuka satu bagian firman, itu dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, kita akan baca perikop ini silih berganti. Saya akan membaca bagian yang 13 ayat ganjil, Bapak Ibu jemaat sekalian ayat genap, begitu seterusnya sampai ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita masuk dalam minggu yang kelima. Artinya kita sedang beribadah dalam nuansa keluarga. Kalau di Pare itu setiap ibadah keluarga ada anak-anak sekolah minggu yang diundang untuk bersama-sama ibadah di kebaktian umum begitu ya. Jadi bedanya minggu yang biasa dengan minggu yang kelima itu demikian. Sehingga dalam minggu yang kelima nuansa keluarga kalau ada anak-anak itu lebih terasa. Nah, pagi ini temanya juga berkaitan dengan keluarga. Kalau kita mau lihat dalam kehidupan keluarga kita masa kini Bapak Ibu, kalau kita mau lihat banyak orang tua, yaitu setiap diri kita, menaruh perhatian kepada anak itu begitu besar. Baik perhatian dalam bidang pendidikan, masa depan anak, dan juga lain sebagainya. Dan bahkan tidak jarang kalau kita lihat orang tua itu berlomba-lomba mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang unggul, sekolah-sekolah yang favorit. Supaya dengan demikian anak mereka bisa bertumbuh, anak mereka bisa berkembang, bahkan dalam sekolah-sekolah yang sudah dipilih itu anak mereka punya wawasan yang sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya sekolah-sekolah yang unggul yang didaftarkan kepada mereka, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ada kursus-kursus tertentu yang diberikan kepada anak. Misal ada kursus bahasa asing, ada les musik, bahkan kalau kita mau lihat perhatian kita terhadap anak itu macam-macam bentuknya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan terhadap anak kita hari ini, semuanya itu baik. Ya, semuanya itu bisa menunjang kehidupan anak kita ketika dia masih kecil, bahkan menunjang sampai dia dewasa, dan itu boleh menjadi bekal anak-anak kita. Dan apa yang kita lakukan dengan mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak kita,
tentu itu tidak salah. Karena sejatinya orang tua pengen anaknya itu menjadi pribadi yang baik dan di masa depan boleh menjadi pribadi yang sukses. Namun di tengah kesibukan ketika kita mengejar prestasi duniawi, seringkali ada hal yang tidak kalah penting yang justru kita lupakan sebagai orang tua terhadap anak kita. Apa hal yang penting ini? Kalau kita mau lihat, hal yang penting ini adalah membangun fondasi rohani anak sejak masa kini. Nah, kadangkala kalau kita lihat orang tua hari ini, mereka sibuk membuat anak mereka itu mengejar prestasi-prestasi duniawi. Mereka sangat sibuk membuat anak mereka menjadi pribadi yang punya piala-piala yang bisa menunjang kehidupan mereka di masa depan. Tapi mereka lupa kalau anak juga memiliki sisi rohani yang harus dibina. Dan orang tua kadangkala terlewatkan mengenai hal ini. Nah, untuk itu dalam bagian ini kita akan membahas sama-sama. Dan kalau kita mau lihat fenomena-fenomena yang seperti ini sering terjadi dan lumayan memprihatinkan. Banyak keluarga ketika hari Minggu tiba, mereka lebih memilih meluangkan waktu untuk agenda-agenda keluarga pribadi yang sifatnya itu non-spiritual atau tidak rohani. Contohnya apa? Kalau kita mau lihat contohnya itu banyak gitu ya. Di hari Minggu, kalau memang hari Minggu adalah satu-satunya waktu libur, biasanya orang tua yang kurang memperhatikan spiritualitas anak menggunakan hari Minggu itu untuk jalan-jalan. Kalau misal orang tuanya capek karena sibuk kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu begitu kan. Mereka menggunakan hari Minggu untuk waktu istirahat. Bahkan tidak jarang orang tua di hari Minggu itu membiarkan anak mereka ya wis main sakarepe dhewe begitu kan. Karena hari Minggu adalah free time, adalah hari di mana anak itu bisa bebas dan lain sebagainya. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi orang-orang tua yang kurang aware dengan spiritualitas seorang anak. Bapak Ibu, ketika kita melihat fenomena ini terjadi di tengah-tengah kita sebagai orang percaya, pertanyaannya adalah akibatnya apa kalau hal ini terus dilakukan oleh orang tua, bahkan terus dialami oleh anak-anak kita. Kalau kita mau lihat anak-anak yang tidak tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang baik dan juga benar, itu cenderung akan meninggalkan Tuhan dan bahkan tidak hanya Tuhan, tetapi persekutuan di dalam gereja ketika ia menginjak usia remaja hingga dewasa. Nah, ketika hal ini sudah terjadi, biasanya yang direpotkan adalah siapa? Kak Yudi, begitu ya. Yang direpotkan adalah Kak Yudi. Anaknya wis bandel, wis koyok ngene ngono ketika dia di usia remaja. Karena memang sejak kecil tidak dididik secara spiritual. Akhirnya ketika hal tersebut terjadi, mau diserahkan kepada pembina remaja pemuda pun, ya pembina remaja tidak bisa menangani dengan maksimal. Bahkan tidak jarang orang tua akhirnya memarahi pembinanya karena dianggap tidak bisa mengurus dengan baik anak remajanya. Padahal sejak awal di rumah tidak dididik dengan baik. Secara apa? Secara spiritualitas. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau lihat dalam konteks perikop yang kita baca tadi, yaitu Injil Markus, di sana dicatat bahwa Yesus pada waktu itu sedang mengajar orang banyak. Jadi dalam bagian ini pelayanan yang dilakukan oleh dia itu seperti biasa, yaitu mengajar kebenaran firman, membuat orang lain bertobat. Mengajar orang dewasa yang datang kepadanya pada waktu itu. Dan pada waktu itu kalau kita mau lihat,
Masyarakat Yahudi itu memiliki strata sosial, begitu ya, yang mana laki-laki itu dianggap paling punya dampak dibanding perempuan maupun anak-anak. Sehingga dalam bagian ini ketika Yesus mengajar, ada orang membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus, murid-muridnya itu langsung apa? Seperti yang dijelaskan oleh liturgos kita tadi, dia langsung menolak, begitu ya. Dia langsung menolak dan memarahi orang yang membawa anak kecil itu datang kepada Yesus. Mengapa kok demikian? Ya karena memang sejatinya anak-anak pada waktu itu dianggap belum memiliki kapasitas untuk boleh memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan atau untuk datang kepada Kristus Yesus. Belum punya kapasitas untuk mengerti apa yang menjadi kepentingan orang-orang dewasa pada waktu itu. Bukankah hal ini kadang-kadang sama seperti kita orang tua yang hidup hari ini? Bapak Ibu, saya itu pernah ngalamin yang namanya dicuekin gitu kan sama orang tua sendiri. Saya waktu itu pernah punya pengalaman, orang tua lagi ada masalah begitu kan. Ketika saya tanya kenapa, sebagai anak yang polos kan wajar kalau nanyanya seperti itu. Justru jawaban orang tua apa? Wis gak usah melok-melok ngalih begitu kan. Nah, bukankah ini yang biasanya kita lakukan sebagai orang tua? Menganggap bahwa anak kecil itu kurang penting. Karena mereka belum punya kapasitas untuk memahami. Padahal kalau kita mau berusaha mereka memahami kondisi kita, itu bisa-bisa aja begitu kan. Dengan menceritakan sedikit demi sedikit apa yang kita alami. Sehingga dengan demikian anak-anak tidak hanya ngertinya itu main tok, tapi juga ngertinya kondisi kita yang hari ini itu bagaimana sebagai orang tua dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi pada orang-orang tua yang membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus pada waktu itu. Mereka diusir oleh murid-murid karena anak-anak kurang dianggap memiliki kapasitas untuk boleh memahami apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi respon Tuhan Yesus dalam bagian ini sebaliknya. Mereka tidak mendukung apa yang dilakukan oleh murid-murid, tetapi Yesus justru memarahi, "Hei kamu para murid, cepat bawa anak-anak itu datang kepadaku." Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang tua yang hidup hari ini seharusnya memiliki sikap yang sama seperti Kristus Yesus. Yang mana spiritualitas anak itu sangat-sangat penting untuk kita bina sejak hari ini. Bahkan tidak hanya anak yang kecil aja, anak kita yang sudah remaja, pemuda pun kalau bisa juga sama-sama diajak, dibangun juga spiritualitasnya. Diajak datang pergi ke gereja, ikut persekutuan, di rumah pun juga demikian, membentuk mesbah keluarga, ajak anak-anak kita saling mendoakan satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga di dalam Kristus Yesus. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya gitu ya. Mengapa mengajak anak ikut persekutuan, pergi ke gereja, membawa anak menghadap Tuhan, itu sangat penting. Dan perlu diperhatikan oleh kita orang tua. Mengapa dalam bagian ini sangat penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada 3 alasan. Mengapa anak-anak perlu dibawa kepada Tuhan dan apa kepentingan mereka? Apa kepentingan mereka sehingga kita harus melakukan hal tersebut. Kalau kita mau lihat alasan yang pertama, itu adalah karena anak-anak adalah milik Allah semata. Sesuai dengan tema kita, karena anak-anak kita bukan hanya milik kita saja, tetapi lebih dari itu adalah miliknya Allah. Anak-anak kita adalah miliknya Allah. Dalam Markus pasal 10 ayat 14, Yesus itu ngomong demikian.
biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kalau kita lihat teks ini dalam pandangan reform, ini menunjukkan bahwa anak-anak itu juga termasuk dalam perjanjian keselamatan Allah. Artinya apa? Ketika kita manusia ingin diselamatkan, yang diselamatkan melalui kasih karunia Kristus, itu bukan hanya kita orang dewasa aja, tapi justru anak-anak kita juga ikut bagian dalam karya keselamatan Kristus Yesus, yang mana peran orang tua di sini sangat-sangat penting untuk membawa dia mengenal kasih karunia Kristus Yesus. Kalau kita mau lihat contoh dalam perjanjian lama itu sangat jelas banget, bahwa ketika anak baru merojol begitu ya, anak baru lahir ke dunia, banyak orang tua pada waktu itu membawa anak mereka untuk apa? Untuk disunat. Mengapa kok disunat? Karena dalam perjanjian lama waktu itu, sunat adalah tanda bahwa ini orang adalah umat Tuhan. Ini anak adalah umat kepunyaan Allah, yang mana dia juga bagian dari anak-anak yang diurapi, yang diselamatkan oleh Allah. Dalam perjanjian baru pun juga demikian. Kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus, bukan hanya kita tok yang menerima karya itu, tapi juga siapa? Ya anak-anak kita. Oleh sebab itu peran orang tua dalam bagian ini sangat-sangat penting. Untuk kita bisa membawa anak kita mengenal dia. Mengenal Kristus Yesus dan juga karyanya yang luar biasa. Supaya dengan demikian karunia itu bukan hanya kita yang merasakan aja, tapi juga anak-anak kita. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, mengapa kita harus mengajak anak-anak kita menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan adalah karena anak-anak kita adalah anak yang berharga. Kalau kita mau lihat dalam teks yang kita baca tadi, ketika para murid menolak anak-anak itu datang kepada Kristus Yesus, reaksi para murid yang menghalang-halangi anak itu justru mencerminkan pola pikir dunia yang meremehkan mereka. Kalau kita mau lihat pola pikir dunia hari ini, sama seperti para murid yang sudah dijelaskan. Kita menganggap bahwa anak kecil itu kurang punya kapasitas. Anak kecil itu ya pupuk bawang. Apalagi kalau kita sudah urusan pelayanan di gereja, begitu kan? Biasanya kita singkirkan anak kecil dulu, baru kita bisa ibadah dengan tenang dan juga damai. Padahal anak kecil juga perlu dibawa untuk menghadap Tuhan. Bahkan dalam urusan-urusan yang lain sekalipun, kalau bisa anak-anak kita juga dilibatkan. Anak-anak kita juga dibuat mengerti seperti yang saya katakan di awal tadi mengenai kondisi yang kita alami. Nah, inilah yang dicontohkan oleh dunia. Tapi Yesus dalam bagian ini sangat-sangat menegur keras. Karena apa? Karena anak-anak kecil ini juga memiliki hak untuk menerima apa? Keselamatan atau kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau lihat keselamatan atau kerajaan Allah yang akan kita peroleh, sejatinya bukan kita peroleh karena hasil usaha kita semata, tapi kerajaan Allah dan keselamatan bisa kita peroleh karena pemberian Allah semata. Kalau kita mau lihat kasih karunia keselamatan hanyalah pemberian Allah semata, maka itu menjadi respon kita untuk kita selalu datang kepada Dia. Oleh sebab itu ketika anak-anak datang kepada Yesus waktu itu, Yesus secara tidak langsung memberi contoh atau memberi gambaran bahwa anak-anak yang datang ini secara tidak langsung adalah gambaran bagaimana orang percaya seharusnya datang kepada Allah
pada waktu itu sebagai tanda ucapan syukur sebab kerajaan Allah sudah diperoleh oleh mereka. Anak-anak yang datang pada waktu itu datangnya itu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kepolosan yang bergantung penuh kepada orang yang lebih senior daripada si anak itu, dan datang dengan penuh iman yang sangat-sangat sederhana. Maka oleh sebab itu kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh anak-anak pada waktu itu. Anak-anak sebagai gambaran bagaimana orang percaya harus datang menghadap Tuhan. Inilah alasan yang kedua, karena anak sama berharganya dengan kita. Mereka juga berhak memiliki kerajaan Allah atau keselamatan sama seperti kita. Lalu alasan yang ketiga, mengapa kita perlu mengajak anak menghadap kepada Tuhan adalah karena berkat bagi anak-anak itu tersedia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita orang percaya, yang diberkati Tuhan itu bukan hanya kita-kita tok yang sudah dewasa, yang sudah punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kita itu juga memiliki hak untuk diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan dalam bagian ini menyetujui hal tersebut. Kalau kita mau lihat dalam Markus pasal 10 ayat 16, dicatat di sana bahwa Yesus memeluk anak-anak itu. Setelah memeluk, yang dilakukan oleh dia adalah dia meletakkan tangannya. Setelah dia meletakkan tangan, yang dilakukan oleh Yesus adalah memberkati mereka. Kalau kita mau lihat tindakan ini bukan sekedar gestur kasih, tetapi tanda nyata bahwa Yesus menerima mereka ke dalam anugerahnya. Sama seperti dia menerima kita ke dalam anugerahnya. Dalam perspektif reform, berkat itu merupakan anugerah Allah, yang mana berkat ini juga berlaku bagi anak-anak. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, mari ketika kita ingin anak kita juga diberkati, mari kita membawa mereka kepada gereja. Mari kita membawa mereka bertumbuh dalam persekutuan keluarga. Kalau anak kita masih kecil, mari kita bawa setiap hari Minggu ke dalam sekolah minggu. Dan kita sebagai orang tua senantiasa berdoa bagi mereka. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu tetap tercurah bagi mereka. Melalui semuanya ini, berkat Tuhan yang ada pada akhirnya membuat iman mereka bertumbuh hari demi hari. Dan mereka akan dituntun selangkah demi selangkah. Inilah yang harus dilakukan sebagai orang tua. Memang tidak mudah, tapi inilah tugas kita. Kita mau anak-anak kita hidup baik. Kita mau anak-anak kita hidup sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau tidak ada aksi nyata yang kita lakukan, bagaimana bisa anak-anak kita hidup dengan baik dan sesuai kebenaran? Mereka bukan seperti robot yang sedari awal disetting untuk hidup dalam kebenaran. Enggak. Mereka memiliki proses bertumbuh yang mana kita harus menuntun mereka dalam proses pertumbuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya pribadi memiliki pengalaman yang sangat-sangat luar biasa begitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu, saya dari kecil itu nggak pernah ikut yang namanya sekolah minggu, Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini pun rasanya menjadi anak kecil yang ikut sekolah minggu itu nggak pernah. Bahkan jangankan sekolah minggu begitu ya, nggak ke gereja itu dari saya kecil sampai saya lulus SMP, bayangkan. Begitu lamanya saya tidak ke gereja. Kenapa kok bisa demikian?
Ya karena orang tua pada waktu itu sibuk cari cuan, begitu kan. Karena kehidupan begitu sulit, sehingga hari Minggu waktunya rame, toko buka, itu bukanya terus begitu ya. Supaya apa? Uang itu ngalir terus, supaya keluarga bisa tercukupi hidupnya melalui pekerjaan yang ada. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak di hari Minggu terlantar, spiritual juga tidak diperhatikan, sehingga dalam satu masa itu saya merasa bahwa sebenarnya agama saya ini apa begitu ya. Di keluarga KTP, kok KTP apa? Di keluarga Kristen begitu ya. Tapi enggak pernah yang namanya ibadah, enggak pernah yang namanya pergi ke gereja. Bahkan teman sekolah, teman rumah itu sampai bertanya, "Loh, kamu ini sebenarnya agamanya apa?" begitu kan. Yo, ketika ditanya begitu sedikit sedikit malu dan juga bingung begitu kan, jawabnya mau apa. Kristen pun juga enggak pernah ibadah, kalau jawab agama lain pun juga enggak pernah ibadah juga di tempat lain begitu kan. Nah, inilah yang saya alami. Tapi bersyukurnya adalah ketika saya masuk SMA, saya itu diajak teman sekolah yang kebetulan teman saya itu orang GKT, begitu ya. Orang GKT di GKT Sinai Batu. Nah, dari situlah awal saya mulai masuk gereja dan mengenal Kristus Yesus. Sebelum itu yang namanya Kristus itu saya cuma tahu ya dia Tuhan, begitu kan. Tapi untuk karya keselamatan dan lain-lainnya itu saya enggak paham. Intinya yang saya yakini waktu itu ketika saya mati ya wis masuk surga. Karena apa? Karena percayanya sama Tuhan Yesus. Percayanya alasannya kenapa? Ya enggak tahu begitu kan. Nah, sampai seperti itu yang saya alami. Dalam titik spiritualitas yang mana orang tua tidak pernah memperhatikan hal tersebut. SMA sering dijemput pemuda, begitu kan. Jadi teman saya ini konsisten jemputi saya karena saya tidak punya kendaraan. Ikut pemuda, setelah ikut pemuda, ikut pelayanan yang lainnya. Pada waktu saya ke gereja, itu orang tua juga belum ke gereja. Ketika saya sudah lama di gereja itu, mungkin kira-kira hampir setahun, saya mulai ajak adik saya untuk pergi ke gereja. Ikut sekolah minggu, ikut pra remaja dan lain-lain. Nah, baru dari situlah akhirnya apa? Orang tua mau perlahan ikut ke gereja. Nah, pada waktu itu baru saya sendiri yang jadi jemaat Bapak Ibu. Jadi dalam satu keluarga yang jadi jemaat GKT itu baru saya. Kemudian nyusul orang tua dan selanjutnya adik-adik. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau kita tidak aware dengan spiritualitas anak, apa jadinya mereka di masa depan? Puji Tuhannya saya adalah saya dipertemukan oleh seorang teman yang dia peduli dengan spiritualitas saya. Sehingga dia mengajak saya ke gereja. Apa jadinya kalau saya waktu itu bertemu dengan teman yang pola hidupnya tidak benar? Apakah saya akan menjadi orang yang benar ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu saja tidak. Kalau kita mau lihat hari ini, fenomena-fenomena seperti ini sangat-sangat banyak. Yang mana anak-anak itu mudah sekali terjerumus ke dalam yang namanya itu dosa. Dosa-dosa duniawi karena ajakan. Ajakan karena spiritualitas mereka itu tidak kuat. Mereka tidak punya pendirian untuk menolak dosa-dosa yang ada. Sehingga pada akhirnya mereka terjerumus di dalamnya. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa anak-anak kita itu bukan milik kita sepenuhnya. Melainkan miliknya Tuhan. Yang mana kita dipercaya untuk apa? Untuk mendidik dia, untuk mengasuh dia dalam kebenaran yang sejati. Kalau kita mau lihat mereka ini adalah pusaka Tuhan yang dipercayakan untuk kita tuntun ke hadapan Tuhan. Dan tugas kita itu
bukan hanya memastikan dia itu sehat, dia itu cerdas, dia itu tiap hari makannya itu tercukupi dan lain sebagainya. Tapi kita juga memastikan apakah anakku ini sudah mengenal Sang Juru Selamat yang benar atau tidak. Inilah yang kita lakukan. Bukankah Yesus sendiri berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kalimat ini adalah panggilan yang sangat-sangat jelas bagi orang tua dan kita jemaat sekalian untuk membuka jalan dan bukan lagi menghalangi anak-anak kita untuk datang. Membawa anak kepada Kristus berarti membawa mereka kepada sumber hidup. Membawa mereka kepada sumber kasih dan berkat yang sejati yang tidak diberikan oleh dunia ini. Dunia ini memberikan yang jahat. Dunia ini memberikan yang sesat kepada anak kita. Tapi Yesus memberikan yang sebaliknya. Di tengah tantangan zaman ini mari kita ingat bahwa hanya Kristus yang mampu memeluk, memberkati, memberi kehidupan yang kekal kepada anak-anak kita. Tetapi dunia tidak bisa menjanjikan hal tersebut. Dan hendaklah setiap diri kita membawa anak-anak kita senantiasa menghadap Tuhan, ke rumah Tuhan seperti hari Minggu pada hari ini. Supaya dengan demikian dia bisa dibina, dia bisa dibentuk imannya dan boleh makin mengenal Kristus serta karya keselamatannya. Kalau kita mau lihat di luar sana anak-anak yang sudah dewasa, yang mana ia meninggalkan Kristus itu sangat-sangat banyak. Kenapa kok bisa demikian? Karena sejak awal dia tidak dibina secara spiritualitas. Sehingga banyak orang tua akhirnya kecewa dan meminta sekali lagi akhirnya hamba Tuhan untuk boleh membesuk, mendoakan dan lain sebagainya. Mari biarlah ini boleh menjadi aware kita bersama. Sebagai orang tua, tugas menjaga spiritualitas anak itu sangat-sangat penting. Kita tahu itu adalah anak kita. Tapi jangan sepenuhnya kita memberi hal-hal yang sifatnya duniawi tok. Tapi secara spiritualitas rohani itu kita harus cukupi juga. Tidak cukup hanya di gereja tok. Tapi di rumah kita masing-masing juga harus dibekali sedikit demi sedikit. Kiranya ini boleh menolong dan juga memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.